Baik pemirsa di TV dimanapun Anda berada dan pastinya juga saya ingin menyapa warga Gunung Kidul yang sangat luar biasa dan istimewa yang sampai detik ini juga masih tetap menjaga protokol kesehatan demi terputusnya penyebaran COVID-19. Dan malam hari ini dialog khusus juga hadir tentunya kerjasama Adi TV dengan Pemkab Gunung Kidul untuk pemberian terbaik. Karena ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mensosialisasi tentang Perbub Gunung Kidul terkait dengan adaptasi kebiasaan baru guna pencegahan virus corona. Ya, tadi kita sudah dapat angin segar nih dari Ibu. Kalau sekarang banyak orang sudah mulai membuka destinasi wisata terbuka, banyak masyarakat juga menuju ke sini. Tadi sempat perjalanan kita menuju Gunung Kidul juga cukup padat ini ya. Ternyata oh iya ini orang sudah mulai menuju ke Gunung Kidul dan menikmati keindahan alamnya. Nah, kita ke Pak Narto dulu, Pak. Sejauh ini bagaimana Pak kondisi, karena kan sekarang banyak nih yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin sekarang juga sekolah juga di rumah saja gitu ya melalui daring. Nah mungkin ada tingkat-tingkat kriminalitas yang tumbuh atau sejauh ini bagaimana fasilitas atau sarana yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan keamanan? Apakah siskamling atau ronda seperti itu bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk setelah terjadi adanya virus pandemi 19 di wilayah Gunung Kidul, itu di Polres atau jajaran kepolisian itu mengadakan operasi Aman Nusa 2. Jadi operasi Aman Nusa 2 itu ada 6 satgas. Jadi itu ada satgas pencegahan, preventif, dan penegakan hukum maupun lain-lain. Jadi di wilayah Gunung Kidul khususnya setelah adanya operasi Aman Nusa kaitannya dengan pandemi COVID-19 itu TMT tanggal 19 Maret sampai hari ini, alhamdulillah untuk tingkat kriminalitas, untuk tingkat jelasnya kejadian-kejadian di wilayah Gunung Kidul, adanya pandemi, banyak pengangguran, banyak jelasnya lapangan pekerjaan yang tadinya tiap harinya bisa makan, pulangkan, akhirnya alhamdulillah tidak bisa, mungkin bisa kumpul dengan masyarakat atau warga Gunung Kidul, disampaikan guyub rukun. Alhamdulillah untuk tingkat kriminalitas sampai sekarang itu dibandingkan mungkin Polres lain, Gunung Kidul paling sedikit dibandingkan jajaran Polres ya. Ya kita kasih aplaus Bapak Ibu. Ya ini pastinya juga karena ada kesadaran masyarakat juga, kesadaran warga ya. Siap. Untuk saling menjaga itu tadi rukun tadi, guyub tadi gitu kan. Kemudian juga kearifan lokal muncul gitu ya Pak ya. Tapi keren banget petugas atau kepolisian jajaran Bapak benar-benar kerja siaga terus. Ini berapa banyak nih personil yang diturunkan untuk piket seperti ini? Cukup banyak? Cukup. Mungkin di pos-pos atau mungkin yang harus patroli dan sebagainya. Oh, baik. Jadi untuk kegiatan-kegiatan mungkin patroli maupun sambang ke warga masyarakat, sambang ke warga masyarakat, mungkin tokoh agama, tokoh yang lain, itu memang ada jadwalnya. Jadi dari jajaran Polres untuk patroli gabungan juga ada, baik dari Kodim atau dari Pol PP, dari tingkat Kapanewon mungkin Polsek, Kecamatan, sama dan Ramil, itu patroli untuk gabungan tetap dilaksanakan. Adanya pandemi COVID, jangan sampai wilayah Kabupaten Gunung Kidul terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Baik, kita ke Bu Badinah lagi, Ibu. Tadi sudah ada sektor pertanian yang bisa bertahan, survive gitu ya. Mungkin juga sisi-sisi lain dari para pelaku usaha yang lain. Nah, apakah juga pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga mengeluarkan regulasi terkait dengan adaptasi kebiasaan baru untuk beraktivitas sehari-hari? Ya, terima kasih. Untuk adaptasi kebiasaan baru, kita telah mengeluarkan regulasi, yaitu Peraturan Bupati Nomor 68, yang mana sudah kita tindak lanjuti dengan SOP dan juga kebutuhan akan kelengkapan sudah kita penuhi semuanya. Dan ini kita sudah mengadakan beberapa kali operasi justisi, baik dengan Kodim, dengan jajaran kepolisian, sama Pol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, kemudian dengan OPD terkait.
Dengan harapan mudah-mudahan masyarakat itu nanti akan semakin bisa memahami. Selanjutnya bisa mensosialisasikan dan juga bisa disampaikan kepada orang lain. Karena pertama kali yang harus disadarkan adalah dirinya sendiri. Setelah itu harapan kita nanti betul-betul masyarakat itu akan tumbuh kedisiplinannya. Seandainya masyarakat sudah tumbuh kedisiplinannya, baik itu diri sendiri maupun keluarganya, insya Allah apa yang kita takutkan, penularan COVID ini tidak ada lagi di Kabupaten Gunung Kidul ini. Tapi tentunya juga kita harus konsekuen, terutama di dalam kita membangun sinergitas, utamanya dengan jajaran Forkompimda, sampai ke bawah Babinmas, Babin Kamtibmas, juga ini dengan kelurahan, kemudian dengan Kapanewon dan juga dengan masyarakat yang ada di bawah. Itu harus satu sinergitas untuk bersama-sama mencari satu solusi bagaimana bahwa perkembangan ini COVID di Kabupaten Gunung Kidul ini akan segera berakhir. Dan ini juga tidak lepas yaitu komunikasi dan koordinasi yang baik. Ada komunikasi, ada koordinasi yang baik dan ini selalu dilakukan secara sigap ya oleh Ibu dan juga bersama jajaran Ibu gitu kan. Nah, apa sih yang jadi utama kendala Ibu sejauh ini ketika sudah menerapkan regulasi, sudah ada peraturan Bupati, apakah kendala-kendala terkait dengan mungkin fasilitas atau mungkin prasarana yang lain begitu? Karena untuk fasilitas kita berusaha untuk bisa kita cukupi. Kendala yang lain sebetulnya tidak ada. Apabila kita itu mau menyadarkan masyarakat dan juga bagaimana upaya kita untuk menyadarkan masyarakat itu dengan pendekatan. Apabila kita mengadakan pendekatan dengan masyarakat, masyarakat diberitahu dengan baik, nanti hasilnya juga akan baik. Dan apabila ada pelanggaran, itu nanti hanya akan kita beri sanksi sosial. Nanti biar Pak Dandim yang menyampaikan. Nah, ini ada sanksi sosial itu. Karena sempat juga ya banyak di viral di medsos gitu kan. Pilih mana nih, pakai masker atau bayar gitu kan. Tapi ada juga yang menyanyikan, bersih-bersih dan sebagainya. Nah, kalau di Gunung Kidul sendiri sanksi-sanksi seperti apa ini yang diterapkan? Sanksi itu sebenarnya harus bersifat mendidik. Oh gitu. Harus persuasif dalam pelaksanaannya, kemudian tidak keras. Gitu. Hanya bersifat mengingatkan sehingga tidak mengulangi lagi. Misalnya menyanyikan lagu Pancasila, kemudian menyebutkan Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu bisa dilakukan seperti itu. Tetapi yang jelas tidak ada tindakan secara fisik. Jadi tidak sampai ada yang tersakiti atau sakit hati juga ya. Tapi ini lebih banyak membangun jiwa semangat patriotisme mungkin seperti itu ya. Nanti akan mengurangi rasa guyup itu karena sebenarnya mereka ini kan perlu dipahamkan. Dengan dipahamkan itu maka dia akan menjadi ingat terus di dalam kehidupannya. Seperti, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku seperti itu. Gitu ya. Dan seperti Ibu bilang tadi, pendekatan. Nah, sekarang pendekatan kita juga akan menghadirkan bersama dengan Sivaria Entertainment gitu ya. Kita akan pendekatan juga bagaimana Senandung itu juga bisa memberikan sebuah lirik yang bisa menggugah kita semua dalam Banyu Langit bersama dengan Kiki Moza.